pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik resmi beroperasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengklaim, pabrik yang dibangun di Karawang, Jawa Barat ini adalah yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pabrik itu memiliki ekosistem yang terbentuk mulai dari bahan baku nikel, pabrik baterai hingga pabrik mobil listrik. Presiden Joko Widodo mengatakan, hadirnya pabrik ini merupakan komitmen Indonesia untuk menjadi pemain global di ekosistem EV, sel baterai, dan electric vehicle. Jokowi menyebut, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dari bahan baku seperti nikel dan tembaga, kemudian smelter hingga pabrik mobil listrik dan baterainya. Dengan modal tersebut, Jokowi meminta target produksi kendaraan listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle (BEV) mencapai 600.000 unit sampai tahun 2030. Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui penyertaan modal negara atau PMN tunai dan non-tunai tahun anggaran 2024 untuk 17 badan usaha milik negara atau BUMN. Adapun PMN tunai diberikan kepada 5 perusahaan BUMN dan non-tunai pada 12 perusahaan, di mana hanya PT Hutama Karya yang mendapatkan keduanya, yaitu PMN tunai dan non-tunai masing-masing 1 triliun dan 1,9 triliun rupiah. Sebagai informasi, PMN tunai diberikan pemerintah dalam bentuk cash keras, sedangkan PMN non-tunai diberikan dalam bentuk barang milik negara atau BMN dan ada dalam bentuk konversi utang. Dalam hitungan, PMN tunai diberikan sebesar 12,35 triliun dan PMN non-tunai sebesar 14,45 triliun rupiah. Sementara jika ditotalkan, PMN tahun anggaran 2024 mencapai 26,8 triliun rupiah. Wakil Ketua Komisi 11 Dolfi Otniel Frederick Palit menerangkan bahwa pemerintah tidak melaksanakan PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi tahun anggaran 2024 kepada Badan Bank Tanah sebesar 1 triliun rupiah. Timbunan sampah makanan yang ada saat ini membuat Indonesia bisa kehilangan ekonomi hingga 551 triliun rupiah per tahun. Oleh karena itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pengendalian food loss dan waste akan menjadi salah satu strategi intervensi prioritas pemerintah untuk menekan jumlah timbunan sampah makanan dan mencegah kerugian tersebut. Selain mencegah kerugian ekonomi, pemanfaatan sisa pangan yang masih layak konsumsi dinilai dapat memenuhi kebutuhan energi, setidaknya 62% dari total penduduk yang kekurangan energi. Kemudian, pengelolaan susut dan sisa makanan dinilai dapat berkontribusi pada penurunan emisi hingga 1.702,9 MT CO2 EK atau 7,3% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia tahun 2019. Untuk itu, pemerintah meluncurkan peta jalan pengelolaan susut dan sisa pangan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini melihat perilaku produksi dan konsumsi masyarakat Indonesia yang tidak berkelanjutan. Belum mulai di Indonesia, 6 dana kantor keluarga tunggal atau Single Family Office (SFO) di Singapura sudah terseret kasus pencucian uang senilai 36,3 triliun rupiah. Adapun, ke-6 family office tersebut sebelumnya telah menerima insentif pajak dari Otoritas Moneter Singapura atau MAS. Wakil Perdana Menteri, sekaligus Ketua Monetary Authority of Singapore, Gan Kim Yong, dalam keterangannya mengatakan bahwa manfaat pajak itu akan dicabut mulai dari tahun keuangan saat pemilik dana SFO ini atau pasangannya didakwa atau dihukum. Namun manfaat pajak yang telah diterima sebelumnya tidak akan ditarik kembali. Gan juga menyoroti tentang para terpidana yang telah kehilangan aset yang besar sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum dalam kasus tersebut. Kantor keluarga atau family office adalah organisasi yang didirikan untuk mengelola kekayaan satu keluarga atau beberapa keluarga. Di Singapura, SFO tak perlu terdaftar atau dilisensikan oleh MAS karena mereka tidak mengelola dana pihak ketiga. Langkah penghentian insentif ini berkaitan dengan tindakan penyelidikan atas kasus pencucian uang yang terjadi pada tahun 2023 silam. Pada Agustus 2023, polisi Singapura menangkap dan mendakwa 10 orang atas penyelidikan kasus tersebut.
Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden terbukti konsisten melakukan pembatasan terhadap teknologi China. Pemerintah Joe Biden pada tahun ini mencabut 8 lisensi yang mengizinkan perusahaan asal Amerika Serikat menjual peralatan ke raksasa telekomunikasi China, Huawei. Hal ini merupakan upaya lebih lanjut AS untuk menjegal perkembangan industri telekomunikasi dan teknologi China. Tekanan AS makin kencang dikala Huawei mulai bangkit dari keterpurukan. Kementerian Perdagangan yang mengawasi kebijakan ekspor AS mengatakan pada Mei lalu bahwa pemerintah telah mencabut beberapa izin. Beberapa nama sudah diketahui, antara lain lisensi untuk Qualcomm dan Intel. Artinya, kedua perusahaan itu tak bisa lagi menjual produk ke Huawei. Huawei sudah masuk daftar hitam Amerika Serikat sejak tahun 2019. Alhasil Huawei tak bisa mengakses chip canggih untuk mengembangkan jaringan 5G pada perangkat ponselnya. Huawei juga tak bisa menggunakan sistem operasi Android milik Google.